Oke, tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bergabung di mata kuliah kita di pemrograman orientasi objek lanjutan. Kita masuk ke materi ke-9 yaitu CRUD pengantar ya atau CRUD. Nah, apa itu CRUD atau CRUD? Ya, kita akan pelajari pada video kali ini. Masih bersama saya dosen kalian Muhammad Harun Nasar Eskom Mkom dan kita mulai materinya. Oke, untuk penjelasannya ya, jadi CRUD itu sebenarnya adalah singkatan dari create, read, update, dan delete ya. Jadi utamanya itu adalah ada empat teori yang harus kita pahami di sini adalah create, read, update, dan delete. Nah, keempat hal tersebut ini merupakan perintah dengan peran esensial dalam sebuah aplikasi database yang sifatnya relasional. Jadi kegiatan kita di sini nanti akan berkaitan dengan database ya. Nah, itu akan kita perhatikan di sini di mana create, read, update, dan delete ini kita otomatis berkaitan dengan database-nya. Oke, seperti namanya ya, keempat fungsi ini merupakan fondasi kerja sebuah database. Jadi bagaimana kalau kita bayangkan saja kalau sebuah database itu sebagai sebuah perpustakaan di mana agar operasionalnya itu bisa berjalan itu mereka perlu sebuah sistem pendataan ya yang jelas. Dan otomatis setiap sistem pendataan yang jelas ini membutuhkan operasi-operasi yang dibutuhkan ya. Contoh seperti create atau membuat, read membaca, update untuk memperbarui, dan delete untuk menghapus. Tapi nanti kita akan jelaskan satu-satu ya. Saya akan jelaskan satu-satu. Oke, yang di sini adalah esensial dari CRUD ya. Seperti namanya ya, create, menulis. Jadi create itu seperti membuat atau menulis. Selanjutnya ada read. Read itu seperti membaca ya, atau mengambil data, membaca data. Terus update. Update itu mengubah data yang sudah ada ya. Lalu kemudian ada delete atau menghapus. Jadi ini merupakan simbol ataupun teori dari CRUD itu sendiri. Jadi CRUD itu ya, ini dia ya, keempat ini ya. Nah, ini sumbernya dari Dewa Web ya, gambarnya. Oke, kita lanjut. Oke, next slide. Kita lanjutkan ke fungsi create. Oke, fungsi create ini sebenarnya bertujuan untuk membuat entry atau record baru pada sebuah table dalam database. Di dalam aplikasi berbasis SQL, contohnya create seringkali kita pakai perintah insert ya, insert into dan lain-lain ya. Oke, jadi jika dianalogikan dengan skenarionya, fungsi create ini akan digunakan ketika jika kita mau menambahkan buku baru ke dalam perpustakaan. Jadi buku tersebut akan ditandai dengan identitas khusus menggunakan perintah insert tadi agar lebih mudah untuk diakses kemudian hari. Jadi ini untuk adik-adik semua yang sudah belajar pemrograman basis data sebelumnya, mungkin tidak akan asing ya dengan fungsi create ini ya. Oke, atau fungsi insert di dalam sebuah database. Jadi ini akan berkaitan atau bersinggungan dengan mata kuliah pemrograman basis data. Kita akan lanjut ke fungsi yang kedua atau proses yang kedua, yaitu adalah read. Nah, kalau read ini sendiri ya seperti saya jelaskan tadi ya, dia fungsinya adalah membaca data yang sudah ada di database-nya. Jadi kalau data yang udah ada di database seperti tadi katalog buku apa yang sudah kita masukkan itu kita bisa ambil kembali ya. Seperti itu. Oke, namun fungsi ini tidak akan memberikan akses untuk mengubah data yang telah disimpan di dalam database. Jadi dia cuma membaca saja ya, tapi tidak mengubah. Oke, dalam sebuah perpustakaan tentunya butuh sistem ya untuk memberitahukan letak buku itu di mana sih dan apa isi buku tersebut. Ataupun membaca isi bukunya ya. Jadi sistem ini merupakan pandangan ya dari fungsi read dalam CRUD ya. Selanjutnya ada update. Jadi update itu ya seperti saya jelaskan di awal ya, juga fungsinya adalah untuk mengubah. Atau ketika sudah ada masuk data yang sudah ada di dalam database, kita mau memperbaharui dengan data yang baru atau data yang lebih up to date. Oke, jadi kita bisa melakukan perubahan menggunakan fungsi update. Nah, itu ada beberapa fungsinya ya. Jadi ini juga berkaitan dengan database tadi. Nah, kalau fungsinya itu di perpustakaan, jadi seperti kayak kita membuat cetakan terbaru atau menukar dengan judul lain. Itu contohnya.
Jadi fungsi ini biasanya diperlukan untuk membuat database kita menjadi lebih dinamis dan progresif. Misalnya seperti kita input data itu misalnya namanya data buku Harry Potter ya, Harry Potter. Mungkin Harry Potter. Nanti di sini Harry kan harusnya salah kan tulisannya, kan harusnya ada R-nya double ya. Harry Potter ya, Potter. Jadi mungkin kita bisa perbarui ya dengan entry yang baru dengan yang lebih proper. Nah, mungkin seperti itu update. Jadi proses update ini mengubah data ya. Jadi data apa yang sudah ada di dalam kita ubah seperti itu. Selanjutnya terakhir ada delete. Jadi sama seperti namanya, fungsi delete ini berguna untuk menghapus entry data atau data yang sudah ada di database. Jadi fungsi ini kita gunakan untuk menghilangkan data. Jadi data apa yang misalnya kita kehendaki, contoh misalnya di sistem kita sudah terdaftar nama misalnya siswa A, dan siswa A ini misalnya sudah mau dihapus ya datanya atau sudah tidak relevan dengan sistem, jadi kita bisa gunakan perintah delete ini ya. Oke, jadi itu merupakan 4 teori dari CRUD ya, create, read, update, dan delete. Sebenarnya ini sangat simple sekali ya untuk dipelajari ya. Kalian hanya cuma ingat, create itu menulis, read itu membaca, update itu mengubah, dan delete itu menghapus. Jadi keempat fungsi ini akan ada banyak di dalam sebuah aplikasi sistem informasi ya yang akan dibentuk nanti. Untuk adik-adik yang sistem informasi, ketika membuat aplikasi berbasis website, berbasis Android ataupun berbasis desktop, kalian semua pasti akan bersinggungan ya dengan teori ini, create, read, update, dan delete. Jadi untuk teori ini berkaitan juga dengan database. Jadi mohon kalau misalnya agak melupakan materi-materi tentang database-nya ya, karena ini kita bersinggungan ya. Jadi contoh perintah create ini kita menuliskan SQL-nya atau struktur query language-nya itu merupakan perintah dari yang sudah dipelajari di pemrograman basis data ya. Contoh seperti insert into bla 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 ya, atau create ini ya, create view, create ini ya. Jadi banyak sekali ya bisa kita create ya, bukan cuma menambahkan data tapi bisa meng-create juga seperti view dan lain-lain. Nah, itu bisa dibuka kembali teori di pemrograman basis datanya. Nah, itu tadi 4 ini. Jadi satu tadi kita bisa kalian harus bisa memahami tentang konsep ini karena banyak digunakan di aplikasi-aplikasi, terutama aplikasi-aplikasi sistem informasi mau berbasis website dan lain-lain ya. Yang kedua, yang kalau melupakan materinya yang di basis data kemarin bisa membuka kembali ya karena ini bersinggungan. Dan yang ketiga adalah kita nanti akan fix ke Java-nya tentang 4 teori ini. Oke, jadi ini tentang di mana ditemukan CRUD ya. Jadi contoh misalnya saat membuat akun. Oke, ketika kita membuat akun, mendaftar akun, otomatis kita akan menggunakan perintah insert ya atau create ya. Perintah insert atau menggunakan create. Nah, terus untuk login ke akun yang sudah dibuat, nah ini kita bisa ambil perintah read ya atau select kalau di dalam di ininya ya, database-nya ya, SQL. Kalau mengubah data diri, oke, contoh ubah password, ubah apa lagi ya? Ubah nama kita, ubah password, ubah profil, ubah foto ya, ubah foto profil ya. Nah, ini kita bisa gunakan pakai update. Nah, sedangkan kalau menghapus informasi pribadi, contoh misalnya kita sudah buat status atau kita mengupload foto, nah kita mau hapus fotonya ya, itu menggunakan perintah delete ya, dan lain-lain ya. Jadi ada banyak kegiatan CRUD yang bisa kalian gunakan di sistem informasi nanti. Jadi kalau sudah membuat sistem, nanti ini CRUD nanti akan banyak digunakan. Oke, thank you, sekian, terima kasih. Itu mungkin materi penjelasan atau pengantar tentang CRUD. Adapun nanti next time kita akan belajar tentang step by step CRUD Java ya pada pemrograman Java di NetBeans. Oke, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum.